Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bisa berhadir ke rumahnya yang mulia, menunaikan kewajiban kita dalam agama yang insyaallah ini dapat memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ustadz-ustadz semuanya, guru-guru kami, orang tua kami dan seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang Asmaul Husna. Allah itu adalah Al-Halim, yang maha penyantun, yang maha tabah, yang maha sabar menghadapi hamba-hambanya, terutama kita manusia. Walaupun banyak kesalahan, banyak kekhilafan yang kita lakukan, banyak makhluk ciptaan Allah itu yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tetap memberikan mereka tangguhan untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dianjurkan agar senantiasa meneladani Asmaul Husna Al-Halim ini, yaitu harus menjadi hamba Allah yang penyantun, hamba Allah yang penyabar dalam kehidupan, karena ini bagian dari akhlak yang mulia, akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita coba ingin menyampaikan yaitu Asmaul Husna yang keselanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Ar-Raqib itu secara bahasa Allah itu maha mengawasi, maha memantau, maha meliputi segala perbuatan hambanya. Ar-Raqib disebutkan alladzi yuraqibu kulla af'ali kullil insan. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Raqib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi segala perbuatan manusia, yang mengawasi setiap apa saja yang ada di dalam hati, akal, pikiran dan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala juga melihat, memantau apapun
yang dilakukan oleh hambanya manusia ini, baik itu disembunyikan maupun dinampakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan Ar-Raqib, yaitu Maha memperhatikan segala kondisi makhluk ciptaannya di alam raya ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba-hambanya, mengawasi seluruh makhluk ciptaannya di muka bumi ini? Yang pertama, para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Raqib, yaitu dengan al-ma'rifatul kamilah, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha sempurna. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu yang tanpa batas, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mampu mengawasi seluruh ciptaannya, langit dan bumi, terutama manusia, karena akan dihisab nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Baik itu yang zahir, yang ditampakkan, atau itu yang disembunyikan di dalam hatinya. Ketika dia punya niat, ketika dia punya keinginan, Allah Subhanahu wa taala itu maha memantau, maha mengawasi, yaitu Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-ma'rifatul kamilah, pengetahuan yang sempurna ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut, yang tunduk kepada Tuhan mereka bil ghaib, dalam kondisi yang tersembunyi, dalam kondisi yang tidak diketahui oleh orang lain apa yang akan dilakukan, tapi dalam kondisi kesendirian itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan kepada mereka yang seperti itu, dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya di ayat yang ke-13 dari surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum, dan apa yang kalian rahasiakan dari ucapan kalian. Ada ucapan-ucapan yang rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Awijharu bihi, atau ada ungkapan-ungkapan memang yang disebarkan, yang diviralkan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha tahu dan akan mengawasi hamba-hambanya itu. Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya itu alimun bidzatis sudur, maha tahu apa isi hati mereka. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Yang pertama, dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawasi dan mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, terutama mungkin untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi hamba-hambanya ini dengan adanya pencatatan amal. Ada utusan Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia di muka bumi ini yang bertugas untuk memantau perkembangan
situasi, dalam memantau tindakan atau apapun yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ilaikum malaikatun. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian itu ada malaikat. Apa tugas malaikat itu? Yusjalun, yaitu mencatat. Yusajjil, yaitu untuk mendokumentasikan apapun yang dikerjakan. Ala kulli insanin, atas setiap manusia. Orang muslim, orang kafir, kalau yang namanya manusia itu ada malaikat yang tugasnya itu mencatat, mendokumentasikan apapun yang dilakukan. Ma yaqulu wa ma yaf'alu, apapun yang dia lakukan, mulai dari perkataan, ucapan di lisan, wa ma yaf'al, dan apapun yang dia lakukan dengan anggota badannya, dengan kekuatan tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-geriknya, tindak tanduknya, apapun yang dia lakukan itu akan didokumentasikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf, idz yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika ada dua orang malaikat yang saling mencatat, anil yamini wa anis shimal. Yang dua malaikat itu ada malaikat yang di sebelah kanan dan ada malaikat yang di sebelah kiri. Mereka itu duduk qa'id, qu'udan, dalam kondisi duduk, untuk memantau kondisi amal manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan dengan lisan seseorang, maka pasti ada malaikat pengawas, yaitu raqibun atid, yang kita kenal dengan malaikat raqib dan atid. Artinya malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Para ulama menyebutkan, yang dimaksudkan dengan catatan malaikat itu, yang selalu didokumentasikan itu, kalau misalnya Imam Hasan Al-Basri dan Abu Qatadah mengatakan adalah seluruh ucapan dicatat dengan baik, apapun yang diucapkan. Ada ulama yang lain menyebutkan bahwa yang dicatat oleh malaikat itu yang mengandung pahala dan dosa saja. Kalau mengandung pahala dicatat, kalau mengandung dosa dicatat. Tapi kalau yang mubah sifatnya, yang tidak ada nilai pahala dan dosa, itu tidak dicatat. Ini bagian dari pandangan para ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan seluruh kehidupan kita itu akan didokumentasikan, dicatat dengan serapi-rapinya oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, guru-guru kami yang mulia, ini adalah bagian dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah utus utusannya yang mulia, yang bertugas untuk mendokumentasikan ini. Kemudian bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, yaitu pencatatan amal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Ada catatan lagi yang sifatnya individu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan misalnya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 dan ke-14,
bahwasanya setiap manusia itu ditetapkan amal perbuatannya. Ada di ayat yang lain disebutkan ada catatan amalnya, yang mana catatan amal yang dilakukan di dunia itu akan dikalungkan di hari kiamat itu pada lehernya. Fi unuqih, kalimat Al-Qur'annya itu akan dikalungkan di leher catatan amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat itu sebuah kitab yang dijumpainya, yaitu kitab yang terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh, Iqra kitabaka, baca kitab kalian itu, baca catatan amal kalian di dunia. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian membaca apa yang tercatat itu di dalam kitab, cukup pada hari kiamat itu dirimu sendiri yang akan menghisap apa yang telah kalian lakukan di dunia. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan surganya, atau menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan azab dan nerakanya? Itu sudah diketahui setelah manusia itu di hari kiamat membaca kitabnya masing-masing. Sehingga para ulama menyebutkan, mengomentari tentang ayat ini, kelak kata para ulama, engkau akan bisa menghisap dirimu sendiri dengan catatan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terbuka itu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yaitu dengan pengawasan alam yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tata kelola atau letak alam semesta ini yang begitu sempurna, yang berjalan dengan sunnatullah. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan memantau makhluk ciptaannya. Matahari berjalan sesuai dengan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rembulan, begitu juga bintang, bumi pada garis edarnya beredar, dan semua tatanan alam semesta ini luar biasa rapinya, bagian dari bagaimana pemantauan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam semesta ini pantauan Allah yang lain, yaitu dengan kehadiran atau keberadaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tahu apapun yang terjadi. Ada contoh dalam Al-Qur'an, walaupun mungkin selembar daun yang terjatuh di malam yang gelap gulita, atau semut yang hitam berada di bebatuan yang hitam, dan itu di malam yang gelap, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha sempurna itu berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Raqib, melalui Allah berikan kita hati dan kesadaran untuk berbuat kebaikan, atau bahasa lain hidayah. Jadi Allah berikan kepada manusia itu dalam rangka memantau manusia, yaitu Allah berikan akal dan hati, yang dengan akal dan hati ini kalau dimanfaatkan dengan benar itu akan berada di jalur yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tertib kehidupan ini kalau manusia itu mampu memanfaatkan hati dan akalnya dengan benar tanpa pengaruh dari nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhami juga manusia itu dalam bentuk hidayah, dalam rangka manusia itu sesuai dengan fitrah memilih kebaikan, agar ada keteraturan dan tidak ada kerusakan pada diri manusia, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia yang tidak
sejalan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ini bagian dari pengawasan atau ar-raqib Allah Subhanahu wa taala untuk segenap makhluknya di muka bumi ini, mulai dari penciptaan alam semesta yang teratur sampai kepada pengawasan manusia melalui hati dan akalnya serta kesadaran sesuai dengan fitrah yang insyaallah akan memudahkan manusia berada di rel yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridainya. Kemudian kita lanjutkan, apa hikmah dari Asmaul Husna Ar-Raqib ini? Yang pertama, hikmahnya adalah dengan Asmaul Husna Ar-Raqib ini, itu kita bisa yakin seyakin-yakinnya tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan kesadaran pada manusia, yang kesadaran itu membuat manusia menjadi orang-orang yang teratur, tertib, dan jauh dari penyimpangan dan pembangkangan. Ini hikmah kita memahami Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yang maha mengawasi, sehingga timbul sebuah keyakinan dan kesadaran pada diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan dalam kehidupan ini akan diketahui, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berdampak pada kehidupan kita di dunia dan di hari akhirat nantinya. Ini yang diinginkan dari kita dalam rangka mengamalkan, merenungi, dan meresapi tentang keimanan kita kepada Asmaul Husna Ar-Raqib ini. Kemudian dengan Asmaul Husna Ar-Raqib ini melahirkan tindakan manusia yang memiliki standar agama. Kenapa standar agama? Manusia itu pasti akan hati-hati dalam hidupnya dan akan senantiasa berperilaku yang baik. Orang menyokalahi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi Ar-Raqib, maka pasti akan menuju kepada kebaikan hidupnya, baik secara terang-terangan maupun ketika sendiri dan tersembunyi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk berbuat baik, dan dia akan jauh dari kecurangan di dalam kehidupannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita terutama mungkin saya yang menyampaikan dan kita semuanya jauh dari mental dan keyakinan seperti ini, sehingga dalam kehidupan kita sering lalai. Banyak kelakuan kita, tindakan kita, perbuatan kita yang tidak memiliki standar. Kenapa? Karena bisa jadi kita harus introspeksi diri kita, karena kita belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau kita, mengawasi kita, senantiasa melihat apa yang kita lakukan, dan juga diutus malaikat yang mulia yang bertugas mencatat apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, generasi terbaik di dalam Islam, para sahabat yang mulia, mereka menjadi orang-orang yang terbaik tindakannya, terbaik perilakunya, baik dalam kondisi di depan orang banyak maupun dalam kondisi sendiri akan terjaga amalnya karena niatnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan orang-orang yang jujur, as-sidqu dalam kehidupan dengan keyakinan kepada asma Allah yang mulia ini. Dan ketika as-sidqu itu lahir pada seseorang, maka as-sidqu
yahdi ilal birri, itu akan menuntun manusia untuk senantiasa dia akan berbuat baik. Gonya nak akan kepubut-but get baik itu diperintahkan, dilihat oleh orang atau di luar dari perintah atau tidak dilihat oleh orang lain. Dan kalau itu sudah timbul pada seorang hamba, tentu itu akan menuntun dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menyotanyo hana terlatih, terbiasa dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap Allah itu Maha mengawasi kita lemah, maka akan melahirkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sikap. Bisa jadi penyimpangan itu berupa kemunafikan. Kalau di depan orang banyak, kita akan melakukan sesuatu perbuatan yang terbaik. Kenapa? Kita menganggap itu ada nilai yang akan kita dapatkan. Ada bonus yang kita dapatkan ketika atasan kita yang memerintahkan, di depannya kita buat dengan perbuatan yang terbaik. Maka ketika di belakangnya, kita akan jauh dari perbuatan yang seperti itu. Lahir mental-mental kemunafikan bagi orang-orang yang tidak kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini. Kemudian dengan adanya keyakinan kepada asma Allah yang mulia Ar-Raqib ini akan dapat meningkatkan amal saleh kita dalam hidup ini, meningkatkan kebaikan diri kita, meningkatkan potensi diri kita menjadi lebih baik. Akan kita upayakan menjadi muslim yang mengarah kepada kesempurnaan. Kalau bahasa ulama sufi itu insan kamil, manusia yang menuju kepada kesempurnaan penciptaannya, yang dia akan menggapai surga yang terbaik, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Jadi urung-urung yang sudah ada kesadaran dengan Allah Subhanahu wa taala mengawasi ini, itu akan timbul peningkatan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merasa senang dengan ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang-orang yang baik. Malaikat akan menulis catatan amal di sebelah kanannya, dan nanti pasti menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kalau kita, terutama saya yang menyampaikan, mungkin ada penurunan amal kita, futur kalau bahasa dakwahnya, ada terjadi penurunan amal soleh kita. Yang dulu mungkin meningkat, sekarang menurun. Jangan-jangan telah lunturnya keyakinan kita kepada Asmaul Husna, Allah itu Ar-Raqib. Maka ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya. Kemudian hikmah yang lainnya, seseorang yang sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini akan berbuat kebaikan secara konsisten, secara kontinu, secara istiqamah dalam hidupnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi, ista'malahu. Tanda seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ista'malahu. Para sahabat bertanya, apa itu ista'malahu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yuwaffiquhu fi amalin salihin qabla mautihi. Allah menuntunnya untuk senantiasa beramal saleh, untuk berbuat baik sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal itu akan ada amal-amal yang konsisten dilakukan. Dan ini berat dalam kehidupan kita untuk konsisten yang seperti ini. Maka kita upayakan, yaitu dengan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui asma-Nya yang mulia ini.
Kemudian hikmah yang lain, orang yang sudah meresapi dan meyakini tentang asma Allah yang mulia ini, maka mereka akan sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya sebuah ujian, sebuah teguran, sebuah cobaan, pasti itu jalan terbaik yang Allah berikan. Bisa jadi meningkatkan derajatnya dan kedudukannya di tengah-tengah orang lain, menaikkan tingkat kelas dan derajatnya. Bisa jadi dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Bisa jadi banyak catatan malaikat di sebelah kirinya, maka dengan adanya teguran, dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan, itu bisa menggugurkan dosa-dosanya, dan itu merupakan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Allah Maha mengawasi. Dengan itulah jalan yang akan membuat dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dekat dengan Allah itu ketika diberikan ujian dengan kesusahan dan kesempitan rizkinya. Kalau dengan kesempitan dan kesusahan, kemudian dengan terbatasnya rizki kita tambah dekat dengan Allah, maka ini adalah alamat kebaikan yang Allah turunkan untuk kita, yang itu bisa menggugurkan dosa kita, yang akan menambah pahala kita dengan memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda orang-orang yang sudah bagus keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada sedikit waktu yang para jamaah, mungkin orang tua kami, guru-guru kami bisa mengoreksi apa yang telah saya sampaikan. Mungkin ada kekeliruan, ada kelemahan, atau apa yang belum dipahami misalnya, bisa ditanyakan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita dengan adanya mudarasah atau tanya jawab yang seperti ini, yang saling memberi masukan, tanggapan dan lainnya. Kami persilahkan. Baik, kalau tidak, maka kita lanjutkan untuk yang terakhir tentang Ar-Raqib ini. Salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Raqib. Ayatnya yaitu, kita ambil surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai seluruh manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang Allah Subhanahu wa taala maha bisa menciptakan, maha kuasa menciptakan diri kalian itu min nafsin wahidah, dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari diri yang satu itu, dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah ciptakan pasangan hidupnya yang kita kenal dengan Hawa. Jadi Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri Adam. Yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya khuliqatul mar'atu min dhila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk.
Jadi dari diri Nabi Adam diambil, maka diciptakan pasangan hidupnya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari dua orang yang sudah ada pasangan ini, maka Allah kembang biakkan, Allah makmurkan mereka, diperbanyak insan ini dari dua orang yang mulia ini, sehingga lahir anak laki-laki dan perempuan. Kemudian wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi wal arham, dengan nama-namanya yang kamu saling meminta, dengan Asmaul Husna. Apapun yang kita butuhkan, kita perbanyak berzikir dengan Asmaul Husna, kemudian kita minta dengan itu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian semuanya raqiba, maha mengawasi. Dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun dari hambanya itu akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang berlapis, yang nanti kita akan bertanggung jawab. Seandainya tidak ada hisab yang lain, tidak ada mizan dan lainnya, cukup dengan dibagikan kitab kepada kita dan kita melihat catatan amal yang telah kita kerjakan, kita akan bisa menentukan kemana arah hidup kita setelah membaca kitab itu. Begitu teraturnya kita hamba Allah yang mulia, diatur oleh agama kita yang mulia, yang insya Allah kalau kita menyadari, meyakini dan mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita insya Allah akan menjadi kehidupan yang lebih baik, yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat syurga yang insya Allah kita nantikan, syurga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Hadirin orang tua kami yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan renungan ini, syarahan ini itu bisa meningkatkan, terutama pribadi yang menyampaikan, itu bisa menggugah diri kita untuk senantiasa meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keyakinan kita tentang pengawasan Allah, yang hanya dengan itu kita akan lurus dalam kehidupan ini dan jauh daripada pembangkangan dan dosa, dan insyaallah dengan itulah kita akan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.